Ya, ketemu lagi dengan saya Maulana Rizky. Saya pengajar dari Universitas Narotama, pengajar GameTech. Pengenalan tentang Unity. Kenapa memilih Unity? Pertama, Unity ringan untuk dipakai di laptop, tapi alangkah baiknya digunakan untuk PC. Spesifikasinya juga nggak terlalu tinggi. Kita bisa lihat di sini spesifikasinya yang bisa digunakan di Unity. Kita langsung search aja ya, minimum requirement. Ya, selain Unity ini juga ada Unreal Engine. Karena Unreal Engine biasanya menggunakan VGA card yang lebih tinggi ya. Biasanya sudah menggunakan GTX. Kita spesifik dulu ke Unity. Nah, di sini dilihat dia menggunakan Windows 7, SP1, 10 dan seterusnya. Oh, sudah ada Windows 11 juga, 64 bit version. CPU-nya paling enggak arsitekturnya sudah menggunakan x64 di sini. Ya, x64 berarti 64 version ya, 64 bit version maksud saya. Grafik apinya ini lumayan ya, sudah bisa menggunakan DX10 yang paling kecil, yaitu DX10. Bisa untuk Windows, Mac OS dan juga Linux. Seperti itu. Tapi jangan lupa drivernya harus juga support ya. Jangan sampai drivernya nggak support malah nggak bisa dipakai. Seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah kita menginstal Unity Hub. Kita langsung aja diklik Unity for All. Ya, ini dulu dari ya, grid 2D, 3D secara umum. Tampilan Unity depannya seperti ini. Kita search aja, mungkin kalau butuh untuk dibaca silahkan dibaca dulu. Ada banyak nih. Ya, Unity ada dua versi ya. Yang pertama adalah Pro, yang satunya lagi adalah gratis. Karena kita di sini untuk fungsi untuk pengajaran atau education, jadi kita menggunakan yang gratis saja. Kita klik aja Get Unity. Oke, pada halaman download di sini ada beberapa macam, yakni Get Unity tadi yang lagi ada muncul di sini. Kemudian ada download arsip. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui kita sudah menggunakan Unity 2021 versi 2.2. Yang kita cari nanti atau yang kita gunakan adalah ada LTS. Apa itu LTS? LTS adalah kepanjangan dari long term support. Karena saya sendiri masih menggunakan versi lama, saya anjurkan untuk menggunakan Unity 2019. Ya, terserah. Karena kita saat ini sudah di bulan akhir-akhir tahun ya, jadi silakan dipilih yang latest aja atau yang terakhir. Silakan diklik Unity Hub, nanti akan muncul menu untuk download Unity Hub. Karena saya sudah menginstal dan mendownload Unity Hub, maka dia akan tulis Open Unity Hub. Oke ya, maka akan saya klik Open Unity Hub. Tapi jika belum menginstal ataupun mendownload Unity Hub, silakan mengklik dulu Unity Hub. Silakan diklik Unity Hub. Maka ada sekitar mungkin 5 megabyte yang akan di-download. Oke, saya klik Open Unity Hub. Secara umum Unity Hub akan muncul seperti ini. Sebentar ya. Seperti ini. Jika sudah terinstall, dia akan mengecek kita sudah pernah project apa saja. Ya, seperti ini ya contohnya ya. Project-projectnya akan di list seperti ini. Ini salah satu contohnya yang pernah saya bikin. Kemudian ada learn-nya juga, gimana cara membuat sebuah game, dia akan muncul di sini di Unity-nya. Ini wajib terkoneksi ke internet ya, saya lupa belum. Yaitu. Kemudian wajib untuk login dulu. Nah, seperti ini. Silakan sign in di sini menggunakan Unity Hub. Nah, silakan menggunakan ID-nya sendiri. Oke, nanti akan saya sensor ya. Oke, setelah diinstal, jangan lupa untuk login dulu di pojok ini, kanan atas ini. Oke, maka akan seperti ini Maulana Rizky ini. Akunnya akan kelihatan. Oke. Ada license-nya juga, jangan lupa license-nya dicek dulu. Ini akan berakhir mulai kapan? Karena ada activation-nya juga.
Jangan lupa untuk tetap diaktifasi dulu license-nya seperti di sini. Ya, dan dilihat kapan expiration date-nya. Jika selama tidak dipakai, dia akan otomatis sign out ya. Seperti sama saya tadi, maka otomatis sign out. Langsung sign out dari situ. Oke, license sudah masuk ke preference tadi, projectnya bisa dipakai. Kemudian tadi ini ya projectnya, jika ada akan dia muncul. Jika menggunakan versi yang terbaru, dia akan bisa dipilih. Mungkin 2020 atau berapa, bisa dipilih ya, meskipun 2019, tapi akan ada muncul peringatan. Oke, contoh aplikasi yang bisa digunakan bareng itu adalah ini, Unity Collaborate ya, nanti ada ya. Jadi filenya itu bisa langsung diupload secara real time ya, diupload, kemudian ada file baru, dia akan refresh lagi. Di sini tadi udah project apa saja, wah ini udah kedetek ya, ini apa saja ini. Kemudian ada learn, kalau mau belajar dari sini silakan. Ada community, ada Unity blog dan sebagainya, silahkan diklik nanti. Kemudian terakhir adalah install dari aplikasi Unity-nya itu sendiri. Apa saja aplikasinya? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa aplikasi yang bisa masuk langsung ke download arkifnya. Jadi jika bingung ya langsung aja ke download arkifnya ya, bisa langsung masuk ke Unity Hub-nya. Tapi jika enggak, kita bisa menambahkan di sini. Nah, ini ada 2020, 2021 ya. Atau ke ini tadi download archive tadi, dia akan masuk ke situ. Seperti itu. Karena tadi saya menggunakan 2019, silahkan dipilih aja 2019. Ini ada tulisannya LTS ya, ataupun 2020 yang LTS, long term support nih, atau tulisannya long term support apa saja. 2021 masih baru, jadi belum ada LTS-nya. Oke, jika sudah langsung di next aja. Kemudian karena kita bukan spesifik ya, di penggunaan di Asia Tenggara lebih banyak menggunakan Android selain iOS, jadi silakan diklik ininya apa saja modul yang silakan apa yang akan ditambahkan, yaitu Android. Jika mau untuk tambahkan iOS silakan dicentang, jika enggak ya silakan dicentang lagi. Udah disebutkin ya di situ yang di-download berapa besar kapasitasnya filenya, itu ada disebutkan. Dan ada banyak lainnya apa saja itu yang sudah bisa disupport dari Unity sendiri. WebGL, Windows Build Support, Lumin dan sebagainya. Silahkan di next. Jika sudah silahkan di next. Ya, kemudian I have read dan dia akan muncul Unity Hub. Ada muncul menu ya. Nah, seperti ini dia akan proses. Oke. Karena saya nggak perlu, saya cancel dulu. Saya menggunakan versi lama dulu aja, 28F1. Masuk ke project, klik new. Oke, karena kita lebih spesifik ke 3D, mungkin kita akan milih ke 3D ya, seperti yang sekarang sudah muncul di layar kita. Karena saya menggunakan versi yang lama di sini 2019 428F1, maka dia akan muncul seperti ini. Pengumuman untuk mengupdate ya. Karena saya sedang tidak ingin, kalau teman-teman mau update silahkan update aja, tidak apa-apa. Karena untuk sementara ini saya tidak perlu update, jadi saya skip new version. Tapi jika teman-teman ingin mengupdate-nya silahkan download new version. Karena tadi beberapa teman-teman mungkin sudah download new version, mungkin tidak akan muncul seperti ini ya. Karena saya masih menggunakan versi yang lama 28. Kan versi yang terbarunya tadi sudah 32 ya. Oke, saya skip new version. Oke, secara umum tampilan Unity seperti ini. Wah. Oke. Di sebelah kiri ini adalah sampel scene, main camera, dan juga directional line. Seperti apa yang ada di Blender ya. Tapi sudah ada kamera dan directional light. Secara umum hampir semua aplikasi 3D ada seperti itu. Oke, ketika kita klik main kamera on the directional light, di sebelah kanan sendiri itu ada namanya inspector. Oke ya, kita balik dulu. Di sebelah kiri sini ada hierarki. Ini ya layar dulu ini ya. Kita nggak mau bahas yang atas dulu. Kita nggak mau bahas yang atas ini dulu. Ini ada hierarki. Contohnya seperti ini. Secara umum ada sample scene yang akan secara default dia akan disimpan di
sampel scene di bawah sini. Ini apa? Ini adalah menu atau window project yang tadi disimpan di mana, ada di sini ya berarti ya. Ya secara umum bisa di rename ya namanya ya, silakan mau di rename apa, tapi kita nggak perlu, kita nggak otak-atik itu dulu. Sampel scene-nya pun bisa di rename juga ya, di rename dan sebagainya, di reverse, kemudian bisa import dan export aset. Oke, nanti saja dulu. Fokus lagi, balik lagi ke sini, sampel scene. Sini ada main camera, ada directional. Jika nanti kita bekerja terlalu banyak dengan banyak sekali data di sini, bisa langsung di search nih. Contohnya, nih, dia langsung muncul main camera. Di situ ada muncul main camera, di sini dia muncul main camera. Oke. Nama ini sendiri, nah fungsinya main camera ini ya untuk kamera ya, sekarang nggak langsung. Berikutnya ini adalah tampilan dari game previewnya seperti ini. Jika ingin melihat di projectnya atau di versi editor, bisa di klik di sini. Nah ini adalah kameranya. Untuk memajukan memundur bisa di scroll menggunakan mouse scroll ya, scroll ke depan dan scroll ke belakang seperti itu ya untuk melihatnya. Kemudian right click atau klik kanan bisa diputar, dia menampilkan apa bisa dilihat. Di rotate ya, ini bisa 360 derajat, diputar-putar aja bisa, terserah mau gimana, ini maunya terserah kita mau gimana. Kemudian nah untuk men-select juga bisa, ini select left click ya, ini atau klik kiri bisa men-select atau memilih. Nah seperti itu. Kemudian di game kita nggak bisa apa-apa, kita hanya cuman bisa melihat ini tadi hasil di gamenya itu seperti apa gitu ya. Kemudian di sini ada asset store, maka secara nggak langsung ini akan terhubung kepada aset Unity-nya. Karena tadi udah kita sign in atau sudah kesambung ke login ya, login ke Unity, jadi seperti ini. Nah ini apa saja? Ada banyak pilihan ya, bisa dikategoriskan atau apa. Sell aset, kita bisa ngejual aset kita sendiri yang mau dijual apa. Ada feedback, fact, my asset, open browser ya, bisa dibuka di aplikasi browser, entah itu menggunakan Edge, Chrome dan sebagainya ya, terserah. Ini tadi sudah kelihatan saya login menggunakan apa. Kemudian untuk bisa lebih besar bisa diklik ini ya, tombol titik 3 ini untuk menampilkan tombol lebih besar, bisa di maximize seperti ini maximize. Untuk mengunjilkan lagi ya dicentang lagi, ini di minimize. Ini berlaku untuk semua, juga untuk di game juga bisa di maximize ataupun juga di centang. Kemudian di sini juga iya di maximize juga ya, seperti itu ya. Kemudian ini bisa juga dipindahkan jika ingin bekerja di dua window, seperti ini juga bisa. Kemudian windownya dibesar kecilkan juga bisa. Ini juga window-windownya di sini juga dibesarkan dikecilkan juga bisa. Yang sebelah sini juga bisa dikecilkan ya. Atau layoutnya juga bisa dipilih. Nah seperti ini ya, 2/3 seperti ini. Banyak dari teman-teman juga lebih prefer menggunakan seperti ini juga nggak apa-apa. Yang di atas adalah scene-nya, yang bawah adalah game-nya ya. Di pojok kanan atasnya ini layernya juga ada, tapi ini nanti masuk ke inspektor. Terus kemudian saya pilih tetap ke default saja karena saya lebih prefer ke seperti itu. Saya maximize dulu seperti itu. Kemudian setelah game asset store kita pilih ya, asset store mode. Masih tunggu lagi contoh. Nah ini juga ada fungus dan sebagainya. Barbarian contoh, dia akan langsung mencari barbarian. Salah satu contohnya kita cari aja yang apa ya, yang free ada nggak ya di sini, yang free ya. Pricingnya yang free asset, dia akan muncul nanti free assetnya. Ini ya, ini saya sudah pernah download, yang udah already purchase Barbarian. Silakan saya klik dulu ya. Kemudian ini udah free. Coba kita download di sini. Oke, sudah ada prosesnya di situ, proses download. Kemudian dia akan muncul ke tombol import. Ya, kita import aja semua ya. Ini kalau mau ada bagian-bagian yang nggak mau diimport,
silakan di cancel aja, bisa dicentang. Tapi untuk sementara ini kita semuanya import dulu. Dia akan ada proses mengimport. Ini tergantung dari spesifikasinya ya. Kemudian akan muncul tadi di aset kosong saja cuman ada scene. Kemudian di sini ada barbarian. Nah, ini adalah scene barbarian. Kita klik aja menu scene barbarian untuk lebih lanjutan. Nah, kita balik ke scene. Ini ada di game. Nah, ini adalah terlihat. Oke, saya balikan ke menu tampilan ke 2x3 seperti ini ya. Ini adalah menu tampilan di scene game. Akan seperti ini ya. Diekspor ke aplikasi Android, maka tampilannya akan seperti ini ya, yang ada di layar sebelah kiri ini. Gitu ya. Oke, seperti ini barbariannya. Kemudian inspektornya ini adalah barbarian scene. Oke, kita klik drop down. Ini apa saja, main kameranya di mana? Dan akan muncul ya, ini main kameranya. Dan muncul. Oke. Kemudian ada event system. Canvas ini. Nah, ini ada muncul ini. Ini apa saja? Ada UI-nya ya. Canvas ini sebagai UI juga yang biasanya bergerak di bidang 2D. Jadi fungsinya ada seperti itu. Adalah canvas. Oke, kita lanjut. Setelah canvas, kita masuk ke light. Di sini ada light juga, posisinya gimana? Ada directional light. Ya, kita tahunya ya. Ini juga ada foldering, jadi lightnya bisa ditambahkan, ada berbagai macam di sini. Kemudian ada directional light dan juga light dari depan, belakang. Tahunya dari mana ya ini? Dari depan, dia langsung menyorot ke depan seperti ini. Kemudian dari atas, directional light seperti ini dari atas. Kemudian ada yang dari belakang, belakangnya seperti ini. Ini saya menggunakan AWSD juga, tombol dari keyboard, jadi bisa digerakkan secara bebas seperti ini ya. Untuk menggerakkan seperti ini. Directional lightnya gimana? Di sini ada positionnya, bisa dilihat di sini sumbu-sumbunya gimana. Ya, jadi terlihat rotasinya berapa. Di sini ada ukurannya semua, sudah ada nominalnya semua. Jika ini di inspektor ya bakalan muncul ya. Saya kembalikan lagi di defaultnya. Barbarian gimana? Oke, main kamera. Oke, selalu akan muncul di inspektor. Jika ingin menambahkan sebuah komponen bisa ditambahkan di sini. Ini ada skybox-nya, bisa dipilih. Oke, posisinya juga bisa dirubah. Pilihannya juga ada 2. Kalau main kameranya bisa dirubah. Maka ini ada tools-nya, hand tool, move tool, rotate tool. Banyak ya, ada scale tool juga, rect tool. Oke, contohnya adalah move tool. Maka kamera bisa dirubah. Silakan dilihat di sebelah kanan sini. Maka kamera bisa dirubah naik dan turun. Dia akan berubah ya. Kameranya ini kamera juga sebagian dari preview game. Game scene-nya, maka game scene juga akan berubah ya. Nah, seperti ini ya. Saya coba di sini, maka game scene-nya akan berubah juga. Coba. Kameranya saya naikkan, maka dia akan berubah naik ke atas nih. Secara umum kamera seperti ini. Oke, saya undo dulu. Oke, seperti itu ya. Kemudian light juga gitu, kalau mau dinaik turunkan, maaf, kamera juga ini ada sumbunya. Ini Y berarti hijau ya. Di sini ada hijau, merah adalah X dan Z adalah biru. Kita mundurkan juga bisa. Kalau mau di rotate juga bisa, langsung ya di rotate ya. Bisa ya. Jadi ini bebas kita. Atau bisa langsung spesifik, mungkin 90 derajat. Bisa, tapi langsung kameranya berputar ini. Lihat dari sini kameranya langsung berputar ya. Langsung menghadap di lokasi yang nggak kenal, nggak ada kosong di situ, nggak ada apa-apa di situ ya. Gitu. Kemudian, jadi nanti area kerjanya kita adalah ada di hierarchy, scene, dan juga game. Asset store, jika nggak perlu nanti bisa asset store-nya bisa di close ya. Close tab kita nggak perlu ya, mungkin cuma 2 ini saja. Jika mau menambahkan lagi bisa window, kemudian asset store, dia akan muncul ya. Nggak perlu lama-lama lagi, kita cukup seperti itu. Kemudian saya close tab dulu seperti ini. Kemudian main kamera ini juga bisa di hidden.
langsung tiba-tiba langsung hilang ya. Kemudian dimunculkan lagi, kemudian berubah lagi namanya menjadi hanya kamera juga bisa ya. Bentar. Hanya kamera. Ini salah satu fungsinya dari inspektor. Kita akan banyak bermain-mainnya akan di sini dan juga ada di project. Kemudian ini salah satu contohnya, backgroundnya juga bisa dirubah. Ini akan muncul color ya, karena ini masih menggunakan skybox ya. Kalau kita balik ke solid color, dia akan kembali ke hijau. Seperti tadi yang hijau yang warna kita pilih tadi ya, merah, dia akan menjadi ke merah. Seperti itu. Kemudian cooling mask, ya nanti kita pelajari. Untuk sementara waktu, kameranya yang sering kita pakai akan adalah menggunakan skybox. Skybox juga akan bisa dirubah ya. Banyak banget ini pilihannya. Kemudian dari di sini saya sempat sebutkan juga collab juga bisa. Tinggal ditambahkan saja siapa saja teman-temannya. Nah, ini ada start now. Silahkan nanti dicoba. Kemudian ini ada servisnya banyak. Nah, ini ada organisasinya, silakan. Ini saya juga ada organisasi di situ. Kemudian ada ya, ini kembali ke pro atau enggak. Layersnya juga ada. Secara default tadi tampilan. Mungkin center lokal bisa ada tampilan atas bawah dan sebagainya bisa dirubah ya seperti ini. Ini top, perspektif dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian import juga bisa sendiri. File, kemudian ada namanya build setting, bisa dirubah ke Android. Kalau kita nanti mau ke Android ya tinggal diklik aja, kemudian player settingnya diklik, ada etc, kemudian ya switch platform dulu seperti itu, maka dia akan compiling. Secara default Android Unity sudah download, sudah package semua SDK JDK punyanya Android, jadi kita nggak perlu lagi install yang lain-lain ya. Lain dengan Unreal. Kenapa saya bilang gitu tadi? Karena Unreal harus install dari Android Studio. Ya, ini tadi sudah, dia langsung berubah ya. Kemudian ada player settingnya ya, saya sampai lupa. Di sini juga jangan lupa diisi dulu default company apa. Kalau kita juga mau nanti deploy ke Android, default company-nya apa. Kemudian ini tadi produk name-nya sudah ada, namanya pengenalan Unity versi berapa, ada ikonnya mungkin secara default ya. Bentar, masih loadingnya saya. Kemudian sudah ada, nah ini secara default ada ikonnya apa saja, ada tadi ini. Kalau mau dirubah silahkan. Berfungsi untuk di-upload di Android Google Play Store, nanti akan muncul ya. Kemudian ada splash image itu apa saja ya, secara default biasanya punyanya Unity ada di situ. Publishing settingnya gimana, ada ya di situ ya. Di sini ada XR setting juga, AR Core Support atau Virtual Reality Support. Kalau mau dua-duanya bisa disupport, maka dia akan masuk ke mix reality atau juga MR ya. Jadi ada menggabungkan dua reality. Oke. Kemudian kalau mau di oke silahkan. Maaf ini nggak ada tombol oke, tinggal di close aja. Untuk create folder, setelah create folder kita masukkan lagi create 3D object. Di sini kita pilih cube karena di sini warnanya masih seperti itu ya. Kita bisa ganti, kita klik dulu cube-nya, masuk ke inspektor, servisnya kita close aja dulu ya. Oke, masuk ke inspektor. Kemudian kita klik default material. Material ini kita bisa ngambil dari yang sudah ada aja dulu, kita nggak perlu bikin. Nah seperti ini jadinya bisa dihitung. Oke, next kita akan coba main-main bikin sebuah 3D dan sebagainya. Terus sementara ini silahkan dipraktekkan, dicoba dulu. Sekian dari saya, dari Maulana Rizky, sampai ketemu lagi.